wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin karena Allah tidak mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Yakinlah Bapak Ibu, nikmat yang tidak ternilai yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka sangat pantas kita bersyukurinya dengan melafazkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya apabila subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Dan kita berharap Bapak Ibu kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak diri kami dan kita semua belajar dari kehidupan manusia yang paling kaya sepanjang zaman, sepanjang masa, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Bapak Ibu, doanya kepada Allah, berikan dia kekayaan yang tidak diberikan kepada orang sebelum dia dan juga tidak diberikan kepada orang setelah dia. Maka Nabi Sulaiman itu orang terkaya sepanjang zaman. Jadi tidak salah kita minta doa agar diberi kekayaan Bapak Ibu. Mintalah kaya kepada Allah, tapi kaya yang menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu firman Allah yang kami bacakan tadi itu ada di surat Shad ayat 30 dan sampai di ayat 35-nya Allah menginformasikan tentang sosok Nabi Sulaiman. Kita melihat Bapak Ibu ya, Nabi Sulaiman itu kaya raya bergelimang harta. Kemudian tidak kaya saja Bapak Ibu, dia menguasai golongan jin, manusia dan binatang. Bisa saja menguasai manusia itu luar biasa Bapak Ibu, seperti yang terjadi heboh-heboh beberapa bulan yang lalu di Indonesia. Ada sosok manusia yang mampu menguasai manusia, dia dikiana sekali. Sementara Nabi Sulaiman menguasai golongan jin, menguasai manusia dan binatang. Tidak cukup di situ Bapak Ibu, dia pun mampu mengendalikan angin. Luar biasa apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Lihat Bapak Ibu ya, surat Shad ayat 30 Allah informasikan dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Di Sulaiman ini nama ayahnya Daud. Jadi kalau ada kita memberi anak namanya Daud, bilang sama anak, nanti kalau kamu punya anak laki-laki kasih nama Sulaiman. Dia Daud kan. Ya, dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu kita kaya raya bergelimangan harta, kita menguasai golongan jin, manusia dan binatang, kita mengendalikan angin, tidak apa-apa Bapak Ibu, asal Allah mencap kita sebagai sungguh dia taat kepada Allah, sungguh dia sebaik-baik hamba. Jadi yang kita cari di dunia ini sebaik-baik hamba ini Bapak Ibu. Boleh sekaya-kayanya boleh, banyak jabatan kita tinggi, jabatan kita boleh Bapak Ibu, tapi cap sebaik-baik hamba dan taat kepada Allah jangan tercampur dalam diri kita.
Di ayat 31 Allah informasikan kepada kita, is urida alaihi bil asiyyi sayfatul jihad. Ingatlah ketika pada suatu hari dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak dan sangat cepat larinya. Aduh, ini jinak sejinak-jinaknya bisa dipaci-paci, tapi kencang sekancang-kancangnya lari di Bapak Ibu. Itu gambaran kuda termahal itu Bapak Ibu. Ya, kalau sekarang ini kendaraan-kendaraan termahal apa kira-kira? Tajuk seluruh majalah kasus spionnya, wabiati majalah rodanya, wabiati majalah setirnya, wabiati seluruh mobil itu senang kita melihatnya. Itulah gambaran kuda yang dimiliki oleh Sulaiman. Di ayat 32, maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik dari kuda, yang membuatku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam. Jadi ketika dia melihat kuda itu, dia ingat akan kebesaran Tuhannya. Nah, kemudian di ayat 33, Sulaiman mengatakan bahwa semua kuda itu kembali kepadaku, lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda. Artinya dia menikmati kuda itu Bapak Ibu. Dan di ayat 34, dan sungguh kami telah memuji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian dia bertobat. Apa di sini artinya Bapak Ibu? Sulaiman yang luar biasa hebat itu Bapak Ibu, dia lalai mengurus kuda-kudanya, lupa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman yang hebat-hebat itu yang dipuji oleh Allah sebentar saja, dia terlalai sampai besoknya dia mengurus, malam dia mengurus kudanya. Allah uji Sulaiman, kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah, dikatakan stroke Sulaiman Bapak Ibu. Allah uji dia orang hebat, Allah uji dia taat, tapi ketika ada kesalahan yang dilakukannya, Allah uji dia penyakit seperti itu. Di ayat 35-nya, qala rabbi firli wa habli mulqalan yanbaghi li ahadihim min ba'di innaka antal wahhab. Dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi. Dan dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman ini, tidak salah menjadi orang kaya, tidak salah banyak jabatan, yang salah adalah menggunakan kekayaan dan jabatan untuk merusak kita di dunia ini Bapak Ibu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.